Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Buat teman-teman yang ketinggalan informasi terkait jadwal lengkap pre-season dan juga jersey terbaru Chelsea Home and Away, dapat klik link di atas untuk menonton video CBC yang kemarin. Well, supaya teman-teman tidak ketinggalan terkait update informasi seperti yang saya infokan pada episode-episode sebelumnya, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu CBC melalui subscribe, like selama 4 episode berturut-turut. Oke, let's get started. Di episode kelima ini kita akan membahas informasi Chelsea dan rumor transfer seperti yang saya janjikan kemarin. Sebelum ke pembahasan rumor yang pertama, kemarin ada yang komen menanyakan Chelsea bermain di Europa League atau di Conference League. Well, kuota Conference League ini semestinya hanya satu dari Inggris, yaitu jatah tim yang juara Carabao Cup. Namun karena Liverpool itu sudah mendapatkan kuota Champions League, maka dilimpahkan ke peringkat klasmen yang ke-6 di Liga Inggris. Kemudian kuota Europa League ada 2, peringkat ke-5 dan juga juara FA Cup. Berkaca dari klasmen musim lalu, Chelsea menempati peringkat ke-6 dan sebenarnya Chelsea masuk Europa League apabila Manchester United kalah dari Manchester City di FA Cup karena Manchester City sudah masuk kuota Champions League. Well, sayang sekali Manchester City harus kalah sehingga yang menemani Tottenham Hotspur ke Europa League adalah Manchester United. Meskipun di klasmen Liga Inggris itu menempati urutan ke-8. Well, siapa yang akan menemani Chelsea di Conference League? Berikut tim dari Liga Eropa kompetitif yang akan bermain di Conference League. Yang pertama dari Fiorentina, dari Italia. Yang kedua dari Real Betis, dari Spanyol. Dan yang ketiga Lens dari Prancis. Yang keempat dari Heidenheim, Jerman. Dan yang kelima ada Copenhagen dari Denmark. Selain itu, nama-nama klub lain yang ada itu cukup asing ya di telinga kita. Jadi mestinya Conference League Cup ini sudah pasti Chelsea menjadi pemenangnya. Draw playoff akan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus di 2024. Jadi pastikan teman-teman tetap menyaksikan CBC untuk mengetahui update informasi siapa yang akan dihadapi oleh Chelsea di Conference League nanti. Well, anyway, bila Chelsea memenangi Conference League nih, maka Chelsea akan mencetak sejarah tim pertama yang pernah memenangi seluruh kompetisi Eropa. Sama seperti dulu zaman masih ada Piala Winners. Chelsea menjadi satu-satunya tim yang menjuarai seluruh piala kompetisi Eropa. Wish of luck ya teman-teman. Yes, yang pertama kita bahas adalah Gareth Southgate yang officially mengundurkan diri sebagai manajer timnas Inggris. Yes, setelah 8 tahun mencapai 2 kali final, Southgate mengatakan it's time to change atau saatnya perubahan. Kenapa tidak dari dulu ya saat sebelum masuk Euro Cup 2024? Jujur nih, ya, Inggris ini masuk ke final adalah keberuntungan. Jadi saya katakan Inggrisnya Southgate ini mendapatkan drawing yang sangat ringan, yaitu di mana quarter final hanya menghadapi Swiss. Dan sudah terlihat mulai bapuk ya, karena hanya memenangkan melalui penalti. Bahkan saat 16 besar lawan Slovakia, hanya menang 2-1 dan 2 gol tersebut dicetak di injury time. Sedangkan Spanyol di quarter final sudah menghadapi Portugal. Dan pada semifinal, Inggris lagi-lagi hanya bertemu Belanda. Dan lagi-lagi hanya menang 2-1. Ya. Kemudian Spanyol melakoni laga yang cukup sulit saat itu menghadapi Perancis dan memenangkan pertandingan 2-1. Jadi, road to final dari Inggris ini sebenarnya dibantu drawing. Coba saja saat itu bertemu Italia atau Perancis atau bahkan Portugal ya, di awal, maka sudah pasti Inggris akan tersingkir. Setelah Southgate itu mundur, berikut rumor pelatih pengganti dari Gareth Southgate. Well, yang pertama, Eddie Howe.
Ya, Eddie Howe ini mau menjadi pelatih tapi mix dengan melatih klub. Jadi agak sulit untuk FA mempercayakan Eddie Howe ini memegang timnas karena nanti khawatirnya tidak akan fokus melatih timnas Inggris. Karena kita ketahui bersama Eddie Howe melatih dari Newcastle. Yang kedua ada Thomas Tuchel. Yes, siapa yang tidak tahu dari pelatih yang sangat jenius ini ya. Karena Chelsea merupakan tim yang pernah dilatih oleh Thomas Tuchel dan berhasil memenangkan Champions League. Namun kita tidak tahu apakah perkembangannya Tuchel akan pindah ke suatu klub yang lain karena mengingat sudah berakhirnya era Tuchel di Bayern Munchen. Apakah dia tertarik untuk melatih timnas Inggris ataukah FA mempunyai pertimbangan untuk memilih Thomas Tuchel untuk melatih tim Inggris? Kita nantikan saja. Yang ketiga adalah Mauricio Pochettino. Yes, kita tahu semua kualitas Pochettino itu bagaimana dan sempat dikritik juga pada video saya yang kemarin. Saya sudah menjelaskan kritik dari Moses Caicedo yang hanya menerapkan lari-lari dan lari. Ya, jadi nanti saya khawatirkan saat dilatih oleh Pochettino ini Inggris kembali ke zaman bahula ya, karena mengandalkan kick and rush saja ya, yang dimana untuk sepak bola modern saat ini filosofi tersebut sudah mulai ditinggalkan dan tidak berlaku lagi ya buat tim-tim saat ini. Yang keempat ada Graham Potter. Yes, lagi-lagi ex-pelatih dari Chelsea. Yang ketiga yang jadi kandidat dari untuk melatih timnas Inggris. Ya, kalau Graham Potter ini kita ketahui kualitasnya itu mungkin hanya di level Brighton team ya, alias mid range ya. Jadi kalau melatih timnas Inggris yang berisi multi talenta atau permain bintang, maka akan kesulitan buat Graham Potter untuk dapat melatih atau menguasai ruang ganti ya, seperti yang pernah dialami dulu di Chelsea. Jadi apakah secara taktik bagus? Ya, saya rasa untuk melatih tim itu Graham Potter cukup bagus, cuma untuk menghandle dari ruang ganti, apalagi yang berisi para pemain bintang, saya rasa kurang begitu cukup pengalaman ya, kurang bagus. Kemudian yang kelima adalah Lee Carsley. Itu adalah pelatih dari U21 Inggris yang namun kualitasnya saya rasa cukup dipertanyakan ya. Dan apakah bisa seperti Spanyol yang mempromosikan tim pelatih U21-nya ini menjadi head coach dari timnas Spanyol ini. Jadi kita saksikan nanti ya, apakah FA akan menunjuk Lee Carsley untuk dipromosikan menjadi pelatih tim senior. Kemudian yang keenam adalah Frank Lampard. Frank Lampard ini ya saya rasa belum mempunyai jam terbang yang tinggi ya untuk melatih apalagi level timnas. Begitu juga dengan Steven Gerrard ya, yang keenam dan ketujuh ini saya tidak perlu bahas karena sangat kecil kemungkinannya untuk ditunjuk, kecuali ya nepotisme ya, karena pelatih berkebangsaan Inggris dan legendaris jadi ditunjuk sebagai pelatih timnas. Saya harapkan tidak seperti itu ya dari FA untuk menunjuk timnas Inggris, supaya ada progres yang signifikan untuk mendapatkan atau menjuarai piala dari Eropa atau piala dunia yang selama ini dinantikan, karena fans Inggris selalu menyanyikan chants football is coming home. Ya, kita tunggu saja siapa ya nanti yang akan ditunjuk oleh FA untuk menangani timnas Inggris. Kira-kira teman-teman ini dari list tersebut mana yang cocok untuk melatih timnas Inggris? Please komen di bawah. Oke, next kita bahas center back Chelsea yang terlupakan. Bahkan musim lalu tidak kebagian nomor punggung karena tidak menjadi tim utama Chelsea, yaitu namanya seperti nasibnya saat ini di Chelsea ya. Yes, betul. Malang Sarr. Sungguh sangat malang nasibnya. Ya, Malang Sarr ini dilaporkan akan join tim Prancis yaitu Lens. Akhirnya ya, ada klub yang mau menampung dari Malang Sarr, mengingat selama ini pemain Prancis ini hanya memakan gaji buta sekitar 120.000 pound sterling per minggunya, ya, di mana nilai tersebut di atas Cole Palmer, Jackson, dan Gallagher, dan masih banyak lagi pemain-pemain lainnya yang gajinya di bawah Malang Sarr. Kemungkinan ya Malang Sarr ini gajinya cukup tinggi karena saat itu Chelsea
mendapatkan Malangsar free transfer. Ya. Jadi tidak ada fee yang ditebus oleh Chelsea. Malangsar bergabung dengan Chelsea secara free transfer dari Nice, Liga Prancis, dan langsung dipinjamkan ke Porto. Namun tidak lama kemudian kembali ke Chelsea dan sempat bermain sekitar 17 pertandingan. Namun karena performanya yang kurang baik, ya, sehingga pada tahun 2022 kembali dipinjamkan ke AS Monaco. Hasilnya tidak mengesankan sehingga kembali ke Chelsea, dan Sarr ini hanya menjadi tim reserve ya, dan karena bermain di tim cadangan pada eranya Pochettino. Bahkan Pochettino di salah satu konferensi pers tidak mengenali siapa itu Malangsar. Ya, karena tidak terlibat di pelatihan di tim utamanya dari Chelsea. Oke, next kita bahas striker yang membuat kita semua sakit terluka, yaitu Lukaku. Yes, Lukaku dilaporkan sudah menyetujui personal agreement dengan Napoli, yaitu pemotongan gaji pribadi Lukaku. Dia di Napoli akan reuni dengan Antonio Conte. Yes, betul, Antonio Conte ini ditunjuk sebagai manajer Napoli yang baru, dan Lukaku akan diproyeksikan menggantikan Victor Osimhen. Karena gaya permainan Conte lebih cocok dengan Lukaku ketimbang dengan Osimhen. Jadi ada 2 PR dari Napoli ini, yaitu yang pertama menyelesaikan status transfer dari Victor Osimhen yang saat ini ditaksir oleh PSG dan Arab Saudi. PR yang kedua yaitu kesepakatan dengan Chelsea, di mana Chelsea meminta 45 juta pounds, namun Napoli hanya mau membayar sekitar 20 juta pounds nego. Ya, come on man. Chelsea membeli Lukaku saat itu di 97 juta ya, pound sterling pada tahun 2021. Jadi 45 juta itu yang diminta Chelsea itu tidak sampai setengahnya loh dari saat Chelsea beli dari Inter Milan waktu 2021. Atau gini deh, skenarionya ya, alias skenario kedua, jalan keluar dari saya. Jadi market value dari Osimhen itu kan 100 juta. Itu dibarter aja dengan Lukaku dan Conor Gallagher dengan transfer value yang saat ini 50 juta. Jadi Chelsea tinggal nambah 10 atau maksimum 20 juta. Gimana? Win-win solution kan? Oke, next kita bahas klub Italia yang berasa seperti Chelsea. Ya, maksudnya gimana nih? Oke, check this out. Yes, Alvaro Morata ditebus AC Milan senilai 13 juta euro dari Atletico Madrid dan akan fokus beberapa pemain lagi dari AC Milan, di mana salah satunya adalah Tammy Abraham. Apakah konsorsium Bluco ini mengakuisisi AC Milan? Ya, habisnya ya. Di AC Milan itu terdapat banyak sekali pemain ex-Chelsea ya, mulai dari Tomori, Ruben Loftus-Cheek, kemudian Pulisic, Olivier Giroud, kemudian hingga transfer Alvaro Morata ya. Dan upcoming-nya mereka mentargetkan Tammy Abraham, jadi ada 6 pemain ex-Chelsea. Oke, that's all dari CBC episode kelima ini. Besok kita akan kembali bahas hot issue terkait rumor transfer hingga tim Chelsea yang diketahui saat ini sudah berangkat ke Amerika Serikat untuk melakukan persiapan friendly pre-season match. Ya, jadi pastikan teman-teman sudah subscribe supaya besok tidak ketinggalan untuk kembali menonton channel CBC ini. Please support channel CBC ini dengan like dan share, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar saat ada video yang terbaru dari CBC, teman-teman langsung mengetahuinya. Oke, sekian dari saya. Have a good day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on you Blues!